Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan dan dosa kita, mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisinya, dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini masih dalam bab tentang adab-adab tidur, dan hadis yang terakhir yang kami bacakan dan jelaskan adalah hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, yusalli minal laili 11 raka'atan, beliau salat di malam hari 11 rakaat. Fa idza tala al-fajru shalla rak'ataini khafifatain, dan apabila fajar telah terbit maka beliau mengerjakan salat 2 rakaat yang ringan. Thumma taja'a ala shiqqihil ayman, kemudian beliau berbaring dan menindihkan posisi sisi kanannya, hatta yaji'al muadzinu fayu'dzinahu, sampai datang kepada beliau muadzin yang memberitahukan kepada beliau bahwa ini salat segera akan iqamah segera dikumandangkan. Dan ini sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dan dari Hudzaifah, yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akhadha madja'ahu minal lail, kalau beliau tidur di malam hari, wada'a yadahu tahta khaddihi, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya, ini tangan kanannya di bawah pipinya. Thumma yaqul, kemudian beliau berdoa dan mengatakan, Allahumma bismika amutu wa ahya, ya Allah, dengan menyebut namamu aku mati dan aku hidup. Wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan apabila beliau terbangun dari tidurnya maka beliau membaca, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi ahyana ba'dama amatana, yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, wa ilaihi an-nusyur, dan hanya kepadanya, yakni manusia, dikumpulkan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita di antara adab-adab ketika tidur, dan ini sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Salah satu adab itu adalah menindihkan
posisi kanan, menjadikan posisi kanan ini berada di bawah. Makanya Nabi alaihissalam, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau meletakkan tangan kanannya ini, telapak tangan kanannya di pipinya. Ini salah satu adab yang dilaksanakan oleh Nabi SAW, dilakukan oleh beliau ketika akan tidur. Sambil beliau berdoa. Sambil beliau berdoa dengan menyatakan bahwa hidupnya dan matinya semua hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bismik. Ya Allah, hanya dengan menyebut namamu, amutu wa ahya, aku mati dan aku hidup. Karena manusia berada di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Manusia tunduk pada semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidurnya, bangunnya, berbaringnya, duduknya, dan semua aktivitasnya tidak luput dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita melihat dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mengawali suatu pekerjaan, suatu perbuatan dengan menyebut nama Allah. Makanya kita ketika akan berbuat sesuatu, kita membaca Bismillah. Kita mengawali dengan Bismillah. Ini menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebergantungan kita sebagai hamba Allah akan atau terhadap Allah Azza wa Jalla. Tanpa pertolongan Allah, tanpa kekuatan dan daya dari Allah Ta'ala, pada hakikatnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi apa yang kita lakukan, semua dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka sudah seyogyanya seorang hamba dalam semua aktivitasnya, dia selalu mengawali dengan Bismillah. Dengan tasmiyah dan menyebut nama Allah. Demikian pula yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika tidur, Nabi membaca Bismika amutu wa ahya, Allahumma bismika amutu wa ahya. Dan ketika bangun dari tidurnya, beliau membaca, memuji Allah, menyanjung Allah, dan membaca Alhamdulillah. Mengapa seorang ketika dia bangun dari tidurnya dia membaca Alhamdulillah? Karena Allah masih memberikan kesempatan kepadanya untuk dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dapat memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal saleh. Maka dia bersyukur. Karena kesempatan hidup seorang mukmin adalah ibadah. Al-hayatu ibadah. Hidup ini ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Kalaupun seorang terjerumus dalam dosa, kembali pada Allah, bertobat pada Allah, perbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hendaklah seorang mengetahui bahwasanya hidup ini adalah ibadah. Maka seorang ketika bangun dari tidurnya, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepadanya untuk melanjutkan aktivitasnya, untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia dimatikan oleh Allah dengan tidur. Yang mana tidur itu menjadikan seorang tidak tahu apapun. Dia tidak mengetahui sesuatu, ibarat orang yang mati. Nah, ketika dia bangun, ketika dia sadar, dia mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Baik. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ini menunjukkan bahwa Allah, Dia yang berbuat di alam semesta ini apa yang dikehendakinya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Azza wa Jalla dari apa yang dikehendakinya. Allah mengatur hamba-hambanya setiap harinya. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah senantiasa selalu sibuk dengan
mengatur ciptaannya yang demikian luas ini, demikian agung ini. Jalla jalaluhu. Wa ilaihi nusyur, dan hanya kepada Allah kita akan dibangkitkan, kita akan dikumpulkan. Ya, ini menunjukkan keimanan seseorang kepada Allah Ta'ala, keimanan seseorang kepada hari kiamat. Sebagaimana dia bangun dari tidur, maka nanti setelah mati pun dia akan dibangkitkan untuk menuju perkumpulan, pertemuan, ya, atau dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimintai pertanggungjawaban. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita di antara sunnah yang diajarkan atau tuntunan dan adab-adab tidur yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita adalah tidur dan menindihkan sisi kanan kita dan meletakkan telapak tangan kanan kita di bawah pipi kita, yaitu pada permulaan tidur. Artinya tidak harus seorang itu mulai awal tidur sampai subuh harus seperti itu, tidak. Karena manusia tidak menyadari atau tidak sadar ketika dia di tengah tidurnya, dia membalik badannya, ya, dia membalik badannya, ya, ke sisi kiri atau terlentang, dia tidak menyadari hal itu. Jadi ini yang dimaksud adalah pada permulaan seorang akan tidur. Walaupun ada sebagian orang yang mana mereka itu kalau tidur tetap menjaga tidurnya dengan menindihkan sisi kanan dan tangan tetap berada di bawah pelipis, di bawah pipinya. Ada sebagian orang yang demikian. Tapi ini tentu juga tidak mudah seorang bertahan sekian jam dan tetap meletakkan telapak tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Ya, apalagi manusia ketika tidur terkadang dia tidak sadar. Ya, jadi intinya bahwa ini ada permulaan tidur. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidur itu disebut di sini sebagai mati. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana. Ya, ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Padahal kita baru tidur. Maka tidur pun bisa disebut dengan kematian. Makanya sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa an-naumu akhul maut. Ya, para ulama menyebutkan bahwa tidur itu adalah saudara dari kematian. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang mengaturnya kecuali Allah. Ya, ini keyakinan kita sebagai orang beriman pada Allah dan Rasulnya, yang beriman kepada Al-Quranul Karim dan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berakidah yang benar bahwa tidak ada yang mengatur di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada yang mengaturnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang memberikan kepada kita rezeki, dia yang menurunkan hujan, ya, dan seterusnya. Itu hanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak ada manusia-manusia yang dijadikan wakil oleh Allah Ta'ala di dunia ini untuk berbuat. Ya. Tapi semua itu Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang seorang hamba yang beriman pada Allah Azza wa Jalla, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua keadaannya. Dalam semua keadaannya dia senantiasa bersyukur. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Ya'ish bin Tikhfah Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala,
dari Ya'ish bin Tikhfah radhiyallahu an, beliau berkata, qala abi, berkata ayahku, yaitu Tikhfah al-Ghifari, bainama ana muttaji'un fil masjid, tatkala aku sedang tidur berbaring di masjid, ala batni, yang mana aku jadikan posisi bagian depan badan ini berada di bawah, ya. Idza rajulun yuharrikuni birijlihi, tiba-tiba ada seseorang yang dia menggerak-gerakkan aku dengan kakinya, yakni membangunkan. Ya. Faqal, lalu orang itu berkata, inna hadhihi dij'atun yubghiduha Allah. Sesungguhnya tidur semacam ini adalah tidur yang dimurkai oleh Allah. Kata Tikhfah al-Ghifari radhiyallahu anhu, fanadartu, maka aku lihat, ini siapa yang bangunkan? Faidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu-taunya adalah Rasulullah SAW. Jadi ketika Tikhfah radhiyallahu anhu ini sedang tidur, dan tidurnya bagian depan badannya ini ditaruh ke bawah, ya, di bawah, ya. Dan maka Nabi SAW kemudian melihat bahwa orang ini tidurnya seperti posisi ini, maka beliau bangunkan dan beliau menegur dan mengatakan kepada Tikhfah ini bahwa ini adalah tidurnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Nanti akan disebutkan pada riwayat-riwayat yang akan datang bahwa itu adalah tidurnya ahlun nar, tidurnya penduduk neraka. Tidurnya penduduk neraka. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab-adab tidur. Jadi ada adab tidur yang harus kita patuhi atau kita teladani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada adab tidur yang juga beliau melarangnya, maka kita berupaya untuk tidak melakukannya. Ya. Contohnya tidur yang makruh, yang dibenci adalah tidur dengan menjadikan posisi depan badan ini di bawah. Ya, karena disebutkan alasannya adalah ini tidurnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Juga tidur ini adalah tidurnya ahlun nar, tidurnya para penghuni neraka. Kemudian hadis yang berikutnya, dan ini hadis yang terakhir dalam bab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah ta'ala fihi, barang siapa yang duduk ya di satu majelis, di satu tempat duduk, ya dalam satu, ya intinya duduk di satu kesempatan, namun lam yadhkurillah ta'ala fihi, namun dia tidak berzikir, tidak menyebut Allah dalam majlis itu, kanat alaihi minallahi ta'ala tiratun, maka ini merupakan kerugian baginya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tirah. Sebagian ulama mengatakan itu an-naqs, kekurangan. Ada yang mengatakan hasrah, kerugian. Wa man taja'a majja'an la yadhkurullah ta'ala fi, dan barang siapa yang tidur ya
dan dia tidak menyebut nama Allah Ta'ala dalam tidurnya itu, artinya sebelum tidur dia tidak baca doa, kanat alaihi minallahi tirah, maka ini juga satu kekurangan baginya dari Allah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan sanad yang baik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umat ini. Ya, beliau menghendaki agar semua aktivitas kita selalu dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan di antara ibadah-ibadah itu yang ringan, mudah, tidak memerlukan tenaga, tidak memerlukan duit, ya, adalah zikrullah. Berzikir pada Allah. Dan zikir-zikir yang banyak, mutlak. Karena zikir itu banyak macamnya. Maka tidak usah membuat zikir yang baru. Ya. Tidak usah memproduk zikir yang baru. Karena zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah sangat banyak macamnya. Ya. Kita tidak perlu penemuan-penemuan baru dalam zikir. Ya. Karena sudah cukup. Dan lebih baik zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada zikir yang dibuat oleh manusia. Ya. Karena memang dalam realita kehidupan kita ini ada di antara manusia-manusia yang jahil, ya, yang kurang kerjaan, ya, sehingga kemudian membuat zikir-zikir dari kepalanya. Ya. Bisa jadi itu dari syaitan. Untuk apa? Supaya meninggalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dia membuat zikir yang lain. Ya. Ini realita. Tidak bisa dipungkiri. Bahkan kita melihat bagaimana dalam Al-Quranul Karim, ketika ada sebagian manusia yang berupaya untuk merubah Al-Quranul Karim, ya, sehingga ada bacaan-bacaan yang mereka tambah-tambahi dan menyebut bahwa ini adalah fadilah. Kita kan mengenal ada istilah contoh Yasin fadilah, ya, ayat sekian dibaca sekian, ayat sekian dibaca sekian. Dari mana? Tidak ada landasannya. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu yang terbaik. Ya. Itu yang kita baca. Tidak usah membuat ini. Nanti ada Al-Kahfi fadilah. Nanti ada Qul Huwallah fadilah. Subhanallah. Ya. Ini satu perbuatan yang berbahaya. Perbuatan yang bisa menjadikan seorang itu ini keluar dari agamanya. Karena dia menganggap bahwa apa yang dia ciptakan itu, yang ditambah-tambahi itu, lebih baik dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bisa jadi ini dapat menjadikan seorang itu keluar dari agamanya gara-gara membuat hal tersebut. Oleh karena itu hati-hatilah. Wahai kaum muslimin, kaum muslimat yang banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Tidak usah mencari zikir-zikir yang dibuat-buat oleh manusia. Atau Al-Quran yang ditambah-tambahi oleh manusia. Ya, ini sekian, baca 3 kali. Nanti kalau ayat sekian, baca 7 kali. Nanti ayat sekian sampai pada ayat sekian, baca sekian kali. Ya. Dengan i'tikad dan keyakinan-keyakinan bahwa bacaan ini nanti akan menjadikan rezeki itu murah dan mudah. Ya. Ini adalah iftira ala Allah. Ini satu bentuk mengada-ngada terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baca Al-Quranul Karim sesuai dengan apa yang diturunkan. Ya, sesuai dengan apa yang diturunkan. Tidak usah ditambah-tambahi. Ya, dengan ini sekian kali, ini sekian kali, ini sekian kali. Kalau tidak ada landasannya. Karena kita beragama dengan dalil. Kita beragama dengan landasan. Yaitu wahyu dari Allah dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan gampangkan masalah ini. Jangan remehkan masalah ini. Maka ketika seorang
dalam hidupnya adalah untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Sebagaimana saya katakan tadi, al-hayatu ibadah, bahwa hidup ini adalah ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW mengarahkan, membimbing umat ini agar mereka selalu menggunakan, manfaatkan kesempatan yang ada. Ini untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Ya. Salah satu ibadah adalah ketika seorang ada di majelis. Mungkin di majelis itu dia berbincang-bincang dengan teman-temannya. Tapi jangan lupa, hendaknya di majelis itu dia juga berzikir pada Allah Ta'ala. Berzikir pada Allah Ta'ala. Karena nanti kalau tidak demikian akan menjadi kekurangan baginya. Dia akan rugi dengan waktu yang berlalu. Ya. Tanpa dia berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang duduk pada sebuah majelis di satu kesempatan, tapi dia tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir pada Allah, kanat alaihi minallahi tirah, maka dia akan rugi nanti, akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika tidur, ya, juga kita dianjurkan untuk berdoa, untuk berzikir, dan zikir-zikir tidur itu banyak. Sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Zikir-zikir tidur itu azkarun naum banyak. Ya. Meskipun kita tidak diperintahkan harus membaca semuanya. Tapi paling tidak seorang ketika dia akan tidur, dia mempunyai beberapa bacaan doa, zikir sebelum tidur yang diamalkannya. Ya, yang dibacanya ketika akan tidur, sehingga dia tidur dalam keadaan apa? Akhir dari aktivitasnya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak demikian akan rugi. Akan rugi. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini agar selalu manfaatkan waktu mereka, usia mereka, umur mereka, kesempatan dan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kemudian bahwa setiap amal manusia itu terhitung, tercatat. Ya. Semua amal-amal kita besar dan kecil termaktub, dicatat oleh para malaikat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Maka barang siapa yang dia melakukan satu amal, ya, yang baik, walaupun amal itu kecil seperti satu titik debu, maka dia akan melihat amal kebaikan tersebut di akhirat kelak. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Dan barang siapa yang dia melakukan satu amal keburukan, walaupun satu titik debu, dia akan melihatnya. Nah, di sini artinya satu tuntunan dari Allah kepada kita untuk apa? Tidak meremehkan amalan-amalan kebaikan meskipun itu kecil. Kita tidak gampangkannya. Demikian sebaliknya, tidak meremehkan satu amalan-amalan keburukan walaupun itu kecil, karena semua akan dilihat. Kemudian bahwa sempurnanya majelis satu kaum ketika mereka duduk, ketika mereka bertemu, ya, untuk menyempurnakan majelis itu adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun kalau majelis itu tidak ada zikirnya, hanya ada omongan ke utara, selatan, timur, barat, ketawa-ketawa, tidak ada zikirnya sama sekali, maka ini adalah satu kerugian. Dan alangkah banyaknya majelis-majelis seperti itu. Sekelompok orang, 3-4 orang berkumpul, bicara, ya, utara, selatan, tidak tahu apa yang diomongkan, tidak selesai-selesai, tanpa berzikir sedikit pun. Ini satu kerugian. Ini satu kerugian. Oleh karena itu kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, orang yang sudah meninggal itu menyesal
Karena dia sudah tidak punya kesempatan untuk melakukan satu amalan. Ya. Karena disia-siakannya. Maka jangan sampai seorang menyesal ya, sebelum datangnya waktu penyesalan itu. Manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian bab yang berikutnya. Bab ke-128. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu jawazi al-istilqa'i ala al-qafa wa wad'i ihda ar-rijlaini ala al-ukhra idza lam yakhaf inkishaf al-awrah wa jawaz al-qu'ud mutarabbian wa muhtabian. Ini bab yang menjelaskan kepada kita tentang beberapa adab cara tidur dan cara duduk yang dibolehkan. Setelah kita mengetahui pada hadis sebelumnya, ya, yaitu ada tidur yang dimakruhkan, bahkan diharamkan. Ya, sebagian ulama mengharamkannya, yaitu tidur dan cara tidurnya ahli nar, cara tidurnya penduduk neraka. Ya, dengan meletakkan bagian depan tubuh ini di bawah tanah, artinya di bagian bawah. Ini tidurnya ahlun nar. Ya. Kemudian di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada bab ini menjelaskan kepada kita tentang cara-cara tidur yang dibolehkan secara syar'i. Kata beliau, jawazul istilqa' 'ala al-qafa. Istilqa' tidur terlentang dengan ini di bawah. Ya, bagian belakang tubuh kita ini di bawah. Ini dibolehkan. Wa wad'ur rijlaini 'ala al-ukhra. Dan seorang tidur itu sambil dia misalnya meluruskan kakinya dan meletakkan salah satu kakinya di atas yang lainnya. Ya, sambil tidur, ya, kakinya diletakkan yang satu di atas yang lainnya. Itu dibolehkan. Ya. Idza lam yakhaf inkishaf al-aurah, selama seorang tidak khawatir kalau terbuka auratnya. Ya, tapi kalau dia khawatir terbuka auratnya, ya jangan, dihindari. Tapi selama dia tidak khawatir akan terbuka auratnya, maka tidur ini termasuk yang dibolehkan. Wa jawaz al-qu'ud mutarabbian wa muhtabiyan. Kemudian yang kedua yang dijelaskan oleh An-Nawawi tentang bolehnya duduk mutarabbian. Ya, duduk bersila. Ya, duduk bersila dengan menyilangkan kaki yang kiri ke arah kanan, yang kanan ke kiri. Duduk yang pada umumnya ya kita lakukan. Kemudian wa muhtabiyan. Muhtabiyan itu duduk dengan menyandarkan, duduk dengan cara memeluk dan mendirikan betis, kemudian memeluk. Ya, itu disebutkan demikian. Ya, jadi seorang duduk, ya, kemudian dia angkat kedua betisnya, dia tegakkan kedua betisnya, kemudian dirangkul betisnya, ya, sambil memegang pergelangan tangannya. Ini namanya ihtiba. Namanya ihtiba. Jadi itu diantara cara tidur dan cara duduk yang dibolehkan. Qala An-Nawawi rahimahullah, wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid. Bahwa Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma pernah melihat Rasulullah SAW tidur terlentang di masjid Nabawi, wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra, sambil meletakkan, ya, menaikkan kaki kanan, salah satu kakinya di atas yang lainnya. Ya, beliau tidur meluruskan kaki beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang satu yang dimuat di atas yang lainnya. Ini dilihat dan disaksikan oleh Abdullah bin Zaid. Ya, nah ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu mencermati semua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa memang Islam itu mencakup
semua aspek kehidupan. Bahkan cara tidurnya pun ada contohnya. Itulah din kamil. Itulah agama yang sempurna. Melihat dari semua sisi. Tidak hanya melihat dari satu sisi, tapi juga dari masalah adab. Jadi Islam tidak hanya akidah. Islam ada akidah, syariah itu ibadah, Islam adalah akhlak, Islam adalah adab-adab, Islam adalah muamalah, ya, mencakup semua aspek kehidupan. Itulah Islam, agama yang sempurna, ya, agama yang sempurna. Maka jangan kita mengambil sebagian, kita membuang sebagian, ya, tapi ambillah secara menyeluruh, ya, ambillah secara menyeluruh. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya cara tidur seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tidur terlentang dan meletakkan salah satu kaki di atas yang lainnya. Ya, ini termasuk yang dibolehkan. Dan ini banyak dilakukan juga oleh sebagian orang. Ya, biasanya ketika selesai sholat Jumat, misalnya kadang-kadang mereka ya duduk di masjid atau berbaring di masjid. Ya, itu kita sering melihat sebagian dari kaum muslimin ya melakukan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya bahwa dibolehkannya seorang itu duduk ihtiba, yaitu seperti yang saya gambarkan tadi. Duduk, kemudian menegakkan betisnya, ya, dua telapak kakinya ke depan, ya, betisnya berdiri, kemudian dua tangannya memeluk kedua, yakni kakinya, ya, dan memegang pergelangan tangannya, karena ada hadis yang melarang seorang kalau di masjid itu melakukan seperti ini, ya, dia masukkan jari jemari satu dan yang lainnya. Ini dimakruhkan. Ya, ketika seorang sudah berwudu dari rumahnya, berjalan ke masjid, sampai pulang, itu tidak dianjurkan, bahkan suatu perbuatan yang makruh, yaitu dengan dia memadukan dua jari jemari tangannya. Ya. Kemudian dari sini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang tidur, ya, apalagi di tempat-tempat yang banyak orang di sana, seperti yang saya contohkan tadi, misalnya setelah sholat Jumat, ya, setelah para jamaah pulang, tapi masih ada beberapa orang yang ya masih di masjid, mereka mungkin berbaring, istirahat, ya. Nah, dalam tidur itu, ya juga kita dianjurkan untuk apa? Tetap menjaga aurat, sebagaimana yang disebutkan di dalam judul ini oleh Imam An-Nawawi, ya, tentang tidur tersebut selama aman dari penglihatan orang kepada auratnya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Jabir bin Abdullah wa Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau selesai salat subuh, ya, selesai salat fajar artinya selesai salat subuh, tarabba'a fi majlisihi, beliau duduk bersila di majlis tempat beliau salat itu, hatta tatlu asy-syamsu hasna'a, sampai matahari terbit, ya, sampai matahari terbit dan jelas terbitnya, ya, sampai terang, ya, terang benderang. Beliau duduk untuk apa? Berzikir, ya, berzikir, ya. Dan ini juga ada hadis yang menyebutkan tentang orang yang sholat berjamaah di masjid, sholat subuh, kemudian dia duduk sambil berzikir, ya, sampai matahari terbit setinggi satu tombak, kurang lebih 15 atau 20 menit sesudah terbitnya matahari. Kemudian dia sholat 2 rakaat, yaitu sholat duha di awal waktu, maka sama dengan pahala orang yang sama dengan pahala orang yang melakukan ibadah umrah.
Itu fadilahnya, itu keutamaannya. Nah, jadi walaupun hadis ini tidak menjelaskan hal itu disebutkan dalam hadis yang lain. Jadi hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang salah satu yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau selesai sholat subuh. Ya, beliau selesai sholat subuh, duduk bersila di tempat sholatnya, ya, sampai matahari terbit, sampai terang, ya, terang benderang, baru kemudian beliau pulang. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Al-Imam Muslim menyebutkan, karena artinya bahwa adalah beliau sallallahu alaihi wasallam la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha awil ghada hatta tatlu asy-syams. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya beliau itu kalau selesai sholat subuh, beliau duduk di tempat sholatnya. Ya, beliau duduk di tempat sholatnya sampai matahari terbit. Fa'idha tola'at. Nah, apabila matahari telah terbit, qoma, beliau bangkit, bangun. Wa kanu yatahaddatsun. Sementara para sahabat-sahabat yang lainnya sedang berbincang-bincang. Ya. Fayakhuduna fi amril jahiliyah. Kadang-kadang mereka berbincang-bincang tentang perkara-perkara ketika mereka dahulu di zaman jahiliyah. Fayadhakuna bainahu fayadhakun. Kemudian mereka sambil tertawa, yakni mengenang masa lalu mereka ketika di zaman jahiliyah. Wa yabtasim. Dan Nabi SAW ketika melihat mereka lakukan hal tersebut, beliau hanya tersenyum. Beliau hanya tersenyum. Ya. Jadi ini hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sholat subuh beliau duduk di tempat sholatnya sampai matahari terbit. Kemudian beliau bangkit. Beliau bangun. Sementara para sahabat sedang berbincang-bincang menyebutkan perihal-perihal yang mereka lakukan atau yang terjadi di zaman jahiliyah. Kemudian mereka sambil tertawa, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat mereka seperti itu, beliau tersenyum. Nah, ini menunjukkan tentang dianjurkannya seorang selesai sholat subuh, dia duduk di tempat sholatnya. Ya. Kalau dia sholat subuh berjamaah, maka dia duduk di tempat majelisnya, tempat sholatnya, sampai matahari terbit dan meninggi. Ya, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, sholat apakah yang 2 rakaat itu? Jawabannya sholat itu sholat duha. Karena kita tidak jumpai sholat syuruk. Sebagian orang mengatakan sholat syuruk. Sebetulnya sholat 2 rakaat yang disebutkan dalam hadis di antara riwayat Imam At-Tabrani tentang sholat berjamaah subuh kemudian duduk sampai matahari terbit, setelah kurang lebih matahari itu setinggi 1 tombak, maka kita dianjurkan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini bukan sholat syuruk, tapi sholat duha di awal waktu. Jadi niatnya sholat duha. Niatnya adalah sholat duha, bukan sholat syuruk. Tapi sholat duha 2 rakaat, kemudian pulang. Nah, kalau misalnya nanti jam 9 atau jam 10, dia ingin menambah sholat duhanya, silahkan. Boleh. Tidak dilarang. Ya. Jadi, sholat duha, ya, yang pertama kali dia lakukan ketika yang disebutkan tadi, sholat subuh, duduk sampai matahari terbit, setelah setinggi 1 tombak, kurang lebih 15 menit setelah terbit, dia sholat 2 rakaat. Sholat ini namanya sholat duha. Ya, niatnya adalah sholat duha. Karena dia dilakukan di awal waktu duha.
Karena saya pernah ditanya, kalau seorang sudah sholat duha pada saat itu, 2 rakaat, boleh nggak dia lanjutkan lagi setelah dia kembali ke rumahnya, ingin menambah sholat duhanya? Karena ada orang sholat duha 8 rakaat, ada kurang dari itu atau lebih dari itu. Maka kami katakan boleh, nanti kalau di rumah, dia menambah sholat duhanya. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang apa yang diperbincangkan oleh para sahabat ketika mereka duduk, mereka mengenang masa lalunya, mereka berbicara dan membicarakan hal-hal tentang ketika mereka di zaman jahiliyah dan bagaimana mereka setelah Islam. Ini penting. Seorang mengetahui masa-masa dia itu jahil, setelah dia mendapatkan ilmu, setelah dia belajar, setelah dia ngaji, ini untuk apa? Untuk menjauhi hal-hal yang pernah dia lakukan, yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Makanya orang yang tidak tahu jahiliyah itu berbahaya. Karena nanti dia akan lakukan hal tersebut, kejahilian itu di dalam Islam. Di dalam Islam. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita bahwa seorang ketika dia telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla berupa Islam, yang Allah masukkan dalam hatinya, maka hendaknya dia berpegang teguh pada Islam dan tinggalkan selain Islam. Tinggalkan. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkanlah apa yang didoktrinkan oleh ayah-ayah kalian, oleh orang tua nenek moyang kalian. Ini ada peringatan dari Nabi SAW. Dalam sebuah hadis. Jadi beliau memerintahkan untuk apa? Beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan kerjakan apa yang kita kerjakan dari amalan-amalan Islam itu, dan meninggalkan hal-hal yang merupakan masa lalu. Masa di saat kita itu jahil. Di saat kita tidak tahu tentang dalil. Kita hanya beragama ikut-ikutan. Setelah kita mengetahui, tinggalkan yang tidak benar itu. Yang tidak ada landasannya. Dan kerjakanlah apa yang ada landasannya. Itulah hidayah. Itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga menjelaskan bolehnya tertawa di masjid. Karena disebutkan dalam hadis ini bahwa mereka para sahabat ketika mengenang masa lalu mereka di zaman jahiliyah sambil mereka tertawa. Dan Nabi SAW tersenyum ketika melihat mereka. Ini menunjukkan bahwa tertawa di masjid itu boleh. Tetapi tentu ada adabnya. Bukan tertawa terbahak-bahak. Tidak. Karena masjid adalah tempat ibadah pada Allah Ta'ala. Tertawa sewajarnya. Bukan tertawa sampai terbahak-bahak, mengangkat suara. Tidak. Tapi tertawa yang sewajarnya. Kemudian yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qal. Dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il Ka'bati muhtabiyan bi yadayhi hakadha wa wasafa bi yadayhi wa wasafa bi yadayhi al-ihtiba. Jadi wa huwa al-qurfusa. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ra'aitu, aku melihat." Lihat ini dengan mata kepalanya. Aku melihat Rasulullah SAW di fina'il Ka'bah, berada di halaman Ka'bah. Berada di halaman Ka'bah. Muhtabiyan biyadaihi hakadha. Muhtabiyan yang duduk seperti yang saya sebutkan tadi, menegakkan betis atau lutut dan betis diluruskan, kemudian merangkul bagian kaki itu,
Ya, dengan kedua tangan. Ya, ini namanya ihtiba. Kemudian dicontohkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan duduk ini juga disebut dengan al-qurfusa. Al-qurfusa. Itu duduk seperti itu. Ya. Nah, ini menunjukkan bolehnya duduk semacam yang disebutkan dalam hadis ini, atau al-ihtiba. Al-ihtiba. Ya, kemudian di sini disebutkan ada pengecualian. Duduk semacam ini kalau di hari Jumat, ketika seorang mendengar khotib misalnya sedang menyampaikan khutbah, duduk ini dimakruhkan. Ya, duduk ihtiba ini dimakruhkan. Tetapi kalau di luar itu, maka dibolehkan. Kemudian yang dimaksud dengan ihtiba itu, ya, ketika seorang merangkul kedua kakinya sambil duduk, ya, itu artinya dia memegang pergelangan tangannya. Jadi yang menahan itu pergelangannya. Ya, pergelangan ini dia memegang pergelangan tangannya untuk menahan. Ya, ketika dia duduk. Ini namanya ihtiba. Baik. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang yang saya sebutkan tadi. Ya, duduk ini dibolehkan, dan ketika menyambung dua tangan itu dengan cara memegang pergelangan tangan, dan bukan dengan menyatukan jari jemari. Ini tidak, tapi dengan memegang pergelangan tangan. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, hadis dhaif. Saya melihat tidak perlu dibaca. Ya, kemudian hadis yang berikutnya, wa an asy-Syarid bin Suwaid radhiyallahu anhu qala. Dari Asy-Syarid bin Suwaid radhiyallahu an, beliau berkata, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakadha wa qad wada'tu yadi al-yusra khalfa dhahri wattaka'tu ala aliyati yadi faqala ataqudu qi'data al-maghdub alaihim. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Jadi hadis yang akan kita bahas ini, hadis yang terakhir dalam bab ini, dan ini salah satu cara duduk yang dimakruhkan. Ya, cara duduk yang tidak dibenarkan. Ya, yang dilarang. Dari Syarid bin Suwaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, marrabi Rasulullah SAW wa ana jalisun. Pernah ketika aku sedang duduk, maka dilewati oleh Rasulullah SAW. Duduknya bagaimana? Wada'tu yadi al-yusra, aku meletakkan tangan kananku, ya, khalfa dhahri, di punggung belakangku. Jadi menjadi sandaran, ya. Wattaka'tu ala aliyati yadi, dan aku bersandar dengan tanganku itu. Sambil bersandar gini, tangan di belakang. Ketika Nabi SAW melihat cara duduknya Asy-Syarid ini tadi, maka beliau mengatakan, ataqudu qi'datal maghdub alaihim, apakah engkau duduk seperti duduknya orang-orang yang dimurkai atas mereka? Duduknya orang-orang yang dimurkai atas mereka, yang dimurkai oleh Allah pada mereka. Nah, jadi hadis ini menjelaskan tidak boleh duduk seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Jadi duduk sambil meletakkan tangan kiri ke belakang dan sender dengan tangan ini. Ya. Pada umumnya biasa duduk seperti ini dengan meluruskan kaki ke depan. Ya. Ini termasuk duduk yang dimakruhkan. Ya. Duduk yang dimakruhkan.
Maka hadis ini menjelaskan pada kita tentang al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ya. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Ketika seorang melihat yang ma'ruf, sesuatu yang baik ditinggalkan, diperintahkan untuk dikerjakan. Ketika seorang melihat suatu kemungkaran dilakukan, cegahlah kemungkaran itu. Jadi, maka Nabi SAW ketika melihat Asy-Syarid bin Suwaid radhiyallahu anhu duduk seperti itu, beliau langsung menegur. Ya, dan cara yang baik. Loh, apa kamu duduk seperti ini, yaitu duduknya orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Ini bentuk pencegahan beliau. Ya, supaya Syarid tidak duduk seperti itu. Nah, beliau menegur. Jadi ini dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita tentang satu hal yang harus kita ingatkan kepada umat, yaitu at-tashabbuh, pola hidup menyerupai orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang tersesat. Kita yang dilarang menyerupai pola hidup al-Yahud wan Nasara. Jelas. Karena di antara misi yang dibawa oleh Nabi SAW, di antara misi-misi terpenting, yaitu menyelisih mereka, Ahlul Kitab. Meskipun ada hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa umat ini atau di sebagian dari umat ini akan menyerupai mereka. Ya, akan menyerupai mereka. Tapi ini sebetulnya satu hal yang dilarang. Menyerupai mereka dalam berpakaian, dalam berakhlak seperti akhlaknya mereka. Ini hal yang dilarang oleh Islam. Baik dalam masalah-masalah yang pokok sampai masalah-masalah yang dianggap kecil. Ya, kita dilarang menyerupai Ahlul Kitab, al-Yahud wan Nasara. Ya. Karena Islam datang memang di antara misi yang dibawa Islam menyelisihi perilaku mereka. Perilaku orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan perilaku orang-orang yang tersesat. Ya. Orang Yahudi punya ilmu tidak mengamalkannya. Orang Nasara tidak punya ilmu tidak mengamalkan suatu. Maka orang Islam punya ilmu dan diamalkan ilmu itu. Ya. Itu Islam. Nah, oleh karena itu hendaklah seorang dia menjauhi pola, cara, ya, perangai Ahlul Kitab. Dan banyak kita jumpai dalam kehidupan kita ini bahwa banyak di antara kaum muslimin sudah terjerumus dalam kesalahan ini, yaitu menyerupai pola hidup mereka, orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang tersesat. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa khususnya dalam bab ini kita dilarang untuk duduk seperti duduknya mereka. Jadi sampai duduk pun dilarang menyerupai mereka. Ya, apalagi pakaiannya. Banyak di antara kaum muslimin, kaum muslimat sudah mengikuti pola-pola pakaian mereka. Ya, naudzubillah. Termasuk dalam hal ini misalnya pola-pola rambut-rambut mereka, gaya hidup mereka. Ya, orang-orang itu berbuat sesuatu diikuti. Ya. Ini sudah banyak yang kita lihat dan kita saksikan dari sebagian dari kaum muslimin yang menyerupai gaya hidup orang-orang al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah atas mereka, wad-dhalin, dan orang-orang yang tersesat. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita juga, tatkala kita dilarang menyerupai mereka, tentu di balik itu kita diperintahkan untuk memiliki kepribadian yang beda dengan mereka. Ya.
mempunyai kepribadian, pola hidup, ya, cara hidup yang berbeda dengan ahlul kitab. Ini yang kita diharapkan oleh agama ini. Baik. Saya mau mulai muqaddimah dari bab yang berikutnya. Tapi penjelasan hadisnya insyaallah di waktu yang akan datang. Kemudian kita memasuki sesi berikutnya, itu tanya jawab. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu adabil majlisi wal jalis. Bab tentang adab di dalam satu majlis. Dan adab ketika berada dengan seorang teman duduk kita. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana adab kita? Ya, ketika kita berada di satu majlis. Jadi ini pun menunjukkan apa yang saya katakan tadi tentang bagaimana Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan ini. Ya, seluruh aspek kehidupan diatur oleh Islam. Intinya adalah hadis yang sebelumnya tadi, yaitu kita berupaya tidak menyerupai ahlul kitab. Ya, walaupun banyak di antara kaum muslimin yang mengikuti ahlul kitab, dari masalah-masalah yang besar sampai masalah yang kecil. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, beliau itu salat menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah. Karena Ka'bah berada di sebelah selatan, Madinah berada sebelah utara, Masjid Aqsa lebih utara lagi. Sehingga Nabi SAW ketika sholat bersama kaum muslimin menghadap ke arah Masjidil Aqsa dan membelakangi Masjidil Haram. Ketika hal itu terjadi, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa ajaran Muhammad ini sama dengan ajaran kita. Tidak ada bedanya. Apa buktinya? Buktinya mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Sebagaimana orang-orang Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis. Itu kiblatnya. Ya, mendengar omongan-omongan orang-orang Yahudi itu, maka Nabi SAW mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni mengalihkan kiblat itu, ya, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu ke langit. Yani minta pada Allah Ta'ala supaya Allah alihkan kiblat itu. Karena omongan-omongan orang Yahudi itu. Maka Allah kabulkan doa Nabi SAW. Kemudian Allah perintahkan kaum mukminin untuk sholat menghadap ke Al-Masjidil Haram. Ya, supaya tidak sama dengan mereka. Itu salah satu contoh. Dalam masalah akidah, orang Yahudi mengatakan Isa bin Maryam alaihi salam anak zina. Orang Nasara mengatakan Isa bin Maryam anak Allah. Maka Islam datang meletakkan Isa bin Maryam pada posisinya. Bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasul utusannya. Beliau bukan anak zina, bukan pula anak Allah. Makanya kita jumpai dalam Al-Quranul Karim, ya, selalu penyebutan Isa itu dengan disebut Ibnu Maryam. Dengan disebut Ibnu Maryam. Wa idh qala Isa ibnu Maryam. Ya. Dan yang lainnya. Dari ayat-ayat Al-Quran menyebutkan Isa selalu disebut Ibnu Maryam. Mengapa? Ini untuk membantah i'tiqad, keyakinan dan ucapan-ucapan orang-orang Nasrani bahwa Isa itu anak Allah. Makanya dalam Al-Quran selalu disebut Isa Ibnu Maryam. Isa putra Maryam. Bukan putra yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah lam yalid wa lam yulad. Ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada satupun yang menandingi, yang menyeterai, yang menyamai dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akidah kaum mukminin, akidah kaum muslimin
ya tentang Isa ibnu Maryam, ya, yang menyelisihi ini dan menyelisihi itu, ya. Mereka mengambil jalan yang tengah sesuai dengan apa yang Allah letakkan, ya, Allah beritahukan tentang Isa bin Maryam alaihi salam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, masih banyak hal-hal lain tentang bagaimana Islam mengatur kita untuk menyelisihi ahlul kitab, baik dalam masalah akidah, ibadah, ya, akhlak, moral, dan yang lainnya. Ya. Dan tentu tidak mungkin kita sebut satu persatu pada kesempatan yang singkat ini. Baik, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah selalu menambah ilmu kita dan memberikan taufik pada kita untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.